selamat bertemu kembali dengan Antok dari Kinan Dewi Kemalewu Channel. Jadi ini sekarang saya posisi di Candi Klausan di Bugisan Prambanan Klaten ya. Jadi ini candi ini campuran corak Hindu dan Buddha. Jadi ada penggabungan antara ciri khas candi Hindu dan ciri khas candi Buddha. Jadi ini peninggalan dari Rakeh Pikatan pada abad ke-8 sampai 9 ya. Jadi ini karena Rakeh Pikatan beristri dari Pramodawardhani dari Wangsa Salindra yang Buddha, akhirnya Rakeh Pikatan menggabungkan dua corak Hindu dan Buddha dan hidup secara harmonis dan damai berdampingan. Untuk selengkapnya mari kita ikuti liputan selanjutnya. Utama berlokasi jadi satu dengan deretan Candi Klausan berada di desa Kecamatan Prambanan. Jadi situs ini didirikan sekitar abad pertengahan ke-9 Masehi ya, antara tahun 825 sampai 850 Masehi. Ini didasarkan pada data prasasti gaya seni dan arsitektur Candi Klausan, juga berdasarkan pada prasasti Karangtengah yang bertahun 824 Masehi, di mana candi ini paduan antara corak Hindu dan corak Buddha. Jadi ini sebagai hadiah dari Raja Rakeh Pikatan kepada permaisurinya, yaitu Pramodawardhani atau yang dikenal dengan Sri Kahulunan, yang merupakan anak dari Swararatunga yang dari dinasti Sailendra yang bercorak agama Buddha. Jadi ini dalam masa Rakeh Pikatan ini dua aliran agama berjalan secara berdampingan, yaitu Hindu dan Buddha. Jadi berjalan secara damai dan berdampingan. Jadi corak candinya juga perpaduan arah Hindu dan Buddha. Jadi kalau Hindu itu ada 3 bagian, yaitu Burloka, Buparloka, dan Swaloka, digabung dengan ciri Buddha yang dimana ada stupa. Jadi juga untuk relief di dalam candi itu juga terjadi perpaduan juga, yang dimana di situ ada Siwa, Brahma, dan Wisnu dipadu dengan ada relief yang tentang Siddhartha Gautama yang dalam proses pencerahan atau pertapaan untuk mencapai nirwana. Nah, ini candi ini juga dikelilingi oleh Candi Perwara, juga dikelilingi ada stupa. Jadi ini perpaduannya, coraknya itu memang unik dan indah sekali. Jadi perpaduan corak Hindu dan Buddha. Inilah, jadi saking cinta dan menghormati permaisurinya yang berbeda aliran, dibikin 2 candi yang coraknya perpaduan antara Hindu dan Buddha. Dan candi utama itu di Klausan ada 2 ya, Candi Induk Utara Selatan dan Candi Induk Utama Utara. Bentuknya persis dan mirip, makanya banyak yang bilang bahwa Candi Induk Utara dan Candi Induk Selatan itu merupakan candi kembar. Ya, ini jadi di sebelah utara juga ada Candi Induk yang disebut Candi Induk Utara ya, ini juga.
Ini juga pintu masuknya juga dijaga oleh dua patung Dwara Pala ya. Nah ini pintu masuknya dijaga oleh dua patung Dwara Pala ya. Ini bersenjatakan cambuk ular kali ini sekarang. Cambuk ular dari deteksi energi, dan ini ada yang nunggu di patung ini bersenjatakan gada ya. Nah ini seperti masih kental sekali ya. Jadi corak candi Hindunya masih kental walaupun sudah percampuran antara Hindu dan Buddha. Ini ada candi dikelilingi candi-candi perwara ya, candi pengiringnya banyak. Dan sini istimewanya ada juga yang disebut dengan mandapa. Mandapa itu seperti kayak umpak ya, bangunan yang ada umpaknya, dan ini istilahnya disebut mandapa. Nah, ini kita mau masuk ke Candi Induk Utara. Memang bentuknya persis ya dengan Candi Induk yang selatan. Nah itu sana yang selatan. Jadi ini boleh dibilang seperti candi kembar. Lah ini kami nanti mau mencoba membedakan energinya ya. Kalau di sana tadi terdeteksi sudah ada energi seorang raja ya. Jadi dulu raja ini, dari tes kami dulu raja Rakai Pikatan pernah di sini, energinya masih ketinggal di sini. Lah ini kami ini sekarang mau coba untuk masuk dan mendeteksi untuk Candi Induk yang utara. Memang bentuknya secara fisik dengan yang Candi Induk yang selatan itu sama persis, makanya ada nyebut candi kembar. Jadi kita nanti mencoba untuk mendeteksi di dalamnya apakah ada perbedaan corak atau dari sisi dimensi energi. Lah ini dari luarnya seperti bentukan dari candi ya. Jadi ada masih ada campuran Hindu dan Buddha coraknya ya, masih Hindunya masih ada antara Durlopa, Buparlopa dan Swarlopa itu masih terkentara di sini. Jadi bedanya di relief ya, relief itu memang ada perbedaan tapi prosesnya sama aja. Jadi dari proses dunia bawah kita menuju dunia tengah, yaitu pemurnian atau Buparloka, pensucian itu ada masih jaga sama raksasa. Jadi masa godaan batinnya masih tinggi sekali ya, semacam iblis kalau di dalam Kalamakara ya. Terus ke atas kita baru mencapai kesempurnaan moksa itu. Nah itu nanti kita akan jelaskan lebih lanjut masalah filosofi candinya. Jadi ini kami mau masuk ke Candi Induk Utara ya. Ini dijaga oleh dua Kalamakara. Jadi sebelum mau masuk langsung masuk ke bagian tengah ya, Buparlopa ini udah dijaga Kalamakara ya. Ya ini kita mencoba masuk pintu candi. Nah ini suasananya agak merinding ya, agak mistis ini. Nuansa masih kentara sekali. Nyun Sewu. Ini lokasinya di candi yang tengah. Ini Siwa ya. Tapi sayang udah nggak lengkap, jadi banyak patungnya, kepalanya banyak yang hilang. Energinya kuat sekali. Jadi ada energi Sri Kahununan ya, Pramodawardhani. Ya ini ada deteksi, ada bagus sekali, pusaka bagus sekali, tapi nggak bisa kami ungkap ya karena tidak diizinkan. Tapi nuansanya sangat tenang untuk berdoa, sangat mendukung ya. Tapi memang suasana agak menyeramkan. Ya nggak apa-apa. Ini
Nah ini kita menengok ke ya bagian kanan ya. Ini ada wujudkan sudah hilang juga kepala, tapi ini Brahma ya. Di bagian kanannya itu Brahma ini. Fungsinya sangat sekali juga ya. Sudah sangat nuansanya mistis kentara sekali ini. Ada batu bagus sekali juga di sini. Batu yang ya sangat cocok untuk seorang senopati, seorang raja yang sebagai pegangan ya. Nah ini kita menuju ke samping kiri. Banyak yang ini Wisnu ya. Wisnu ini masih ada simbol-simbol sakala makana. Nah, lihat di sini kalau masih komplit ini ada Buddha ya, sang Buddha Gautama dalam proses pencerahan atau pensucian pemurnian untuk mencapai moksa. Ya, di sini ada tombak pusaka bagus sekali di sini. Tombak pusaka ya. Bedanya kalau di sana tadi ada di Candi Induk Selatan ya, ada senjata cakra, yang di tombak pusaka bagus sekali di sini. Bisa didetek di sini. Pakai untuk tempat pemujaan orang sudah tingkatnya sudah mencapai tinggi sekali. Nah ini dindingnya di dalam diri ya. Nah ini memang corak dari percampuran corak Hindu dan Buddha, jadi masih kentara ini untuk penyatuan tiga unsur dari Brahma, Siwa dan Wisnu. Juga ini ada di lukisan juga sang Buddha yang baru proses untuk pencerahan, mencari pencerahan dan pemurnian diri untuk mencapai moksa ya. Nah ini memang dalam pada zaman Raja Pikitawa ini kedua aliran kepercayaan itu berdampingan, jadi antara Hindu dan Buddha. Karena Raja Pikatan itu dari Raja Sanjaya yang beraliran Hindu, dan ini dengan Sri Kahunan ya, atau orang banyak menyebut Pramodawardhani dari keturunan Wangsa Sailendra, itu yang aliran Buddha. Jadi keduanya bisa berjalan beriringan dan harmonis. Nah, jadi kembar ini sebagai penghormatan untuk dari Raja Rakyat Pikatan pada istrinya dan jajaran keluarganya semua, bahwa bisa beriringan dan berjalan harmonis antara aliran Hindu dan Buddha. Nah, ini belakangnya itu sudah sebenarnya luas sekali tempatnya ini. Nah, di sana banyak mandapa juga ya berserakan, karena banyak yang hilang jadi belum bisa direkonstruksi ulang. Ini banyak sekali. Jumlah pastinya untuk candi perwaranya berapa dan mandapanya berapa ini belum ada data yang pasti, semua hanya perkiraan. Di lingkungan juga candi perwaranya ada sekitar 99-an ini, tapi juga belum belum pasti, data yang fake belum ditemukan dan perlu digali untuk lebih lanjut.